Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat sore saya ucapkan dari Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oke sobat, saat ini saya sudah berada di ujung stasiun Nambo. Terlihat dari kejauhan, di depan sana, itu adalah stasiun Nambo yang memiliki banyak jalur kereta api. Karena stasiun Nambo, selain untuk stasiun KRL atau komuter lain, juga sebagai stasiun pengirim angkutan semen. Jadi yang sebelah kanan, itu adalah untuk stasiun KRL, dan yang sebelah kiri digunakan untuk parkir kereta angkutan semen. Saat ini, saya berdiri tepat di sebelah timur stasiun Nambo, dan di belakang saya merupakan akhir dari jalur ini. Tujuan saya ke sini karena penasaran, ingin melihat ujung rel jalur kereta api Citayam Nambo. Semoga saja nanti bisa menemukan ujung relnya dengan mudah. Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Saya akan menyusuri rel ini sampai ketemu ujung relnya. Jalur kereta api ini satu-satunya jalur KRL yang berjalur tunggal. Karena sekarang semua jalur KRL atau komuter lain sudah mengusung jalur ganda atau double track. Hanya jalur komuter lain dari Citayam ke arah Nambo saja yang masih menggunakan single track seperti ini. Stasiun Nambo merupakan stasiun yang letaknya paling timur di Kabupaten Bogor. Walaupun stasiun tersebut bernama Nambo, tetapi sebenarnya tidak terletak di desa Nambo, melainkan terletak di sebelah timurnya. Stasiun Nambo berada di kilometer 51+077 lintas Jakarta, Manggarai, Nambo. Stasiun yang berada di ketinggian 220 meter di atas permukaan laut ini merupakan stasiun terminus untuk KRL, komuter lain, relasi Jakarta Kota sampai Nambo. Maka dari itu, saya penasaran, ingin tahu di mana letak ujung rel ini. Oke sobat, kita cari ya semboyan 8G karena biasanya di akhir jalur kereta api itu terdapat semboyan 8G yang bentuknya bulat berwarna merah dan di bawahnya biasanya terdapat papan persegi dengan garis-garis putih dan hitam yang mengartikan atau menandakan itulah tanda akhir jalur kereta api. Mudah-mudahan saja tidak jauh letaknya dari sini. Karena jika kita lihat dari citra satelit, ujung rel jalur ini dari stasiun Nambo kurang lebih hanya sekitar 1 kilometeran. Jalur kereta api dari Citayam hingga Nambo ini jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 12,6 km saja. Jalur kereta api ini bukan jalur peninggalan kolonial Belanda, tetapi dibangun sekitar tahun 1990-an dan jalurnya resmi digunakan pada tahun 1997. Jadi stasiun-stasiun yang berada di jalur ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Citayam Nambo. Bangunan stasiun yang berada di jalur ini antara lain yaitu Stasiun Pondok Rajek, Stasiun Cibinong, Stasiun Gunung Putri, dan yang terakhir yaitu Stasiun Nambo. Namun saat ini bangunan Stasiun Pondok Rajek yang lama sudah dibongkar dan kemungkinan akan diganti atau dibangun yang baru. Tentu yang lebih nyaman untuk pengguna KRL di jalur ini. Terlihat di pinggir rel sudah banyak rumput liar. Mungkin rel ini jarang dilintasi, hanya untuk langsiran saja. Pada awalnya sebenarnya jalur ini rencananya akan dibuat jalur lingkar luar, mulai dari Sungai Lagoa hingga Parung Panjang via Cikarang. Tetapi sangat disayangkan, rencana ini terpaksa ditunda karena terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Akhirnya sekarang, jalur ini hanya sampai atau berakhir di Nambo saja. Untuk mengisi kekosongan di jalur ini, akhirnya PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan KRD pada tahun 2002. Tetapi sayangnya KRD hanya bertahan hingga tahun 2006. Dan jalur ini pun nganggur tidak terpakai. Pada bulan Desember tahun 2013, akhirnya PT KAI mengoperasikan kereta api barang untuk angkutan semen dari Nambo tujuan Kalimas. Seiring perkembangannya, rute kereta api barang angkutan semen kemudian diperpanjang rutenya hingga menuju ke Stasiun Ketapang, atau yang sebelumnya bernama Stasiun Banyuwangi Baru.
Jadi kereta api angkutan semen 3 roda yang diberangkatkan dari stasiun Nambo menuju ke stasiun Ketapang yang berada di Kabupaten Banyuwangi merupakan kereta api dengan jarak tempuh terjauh di Indonesia. Walaupun pada tahun 2013 jalur ini sudah digunakan untuk kereta api barang, yaitu kereta api angkutan semen 3 roda, tetapi jalur ini belum dilintasi oleh KRL. Nah, pada bulan April tahun 2015, barulah KRL komuter lain dioperasikan di lintas ini. Jadi layanan KRL di lintas ini baru ada pada tahun 2015 yang lalu. Kalau tidak salah, stasiun Nambo memiliki 8 jalur kereta api, di mana yang jalur 1 itu khusus untuk KRL komuter lain. Sedangkan untuk jalur 2 hingga jalur 8 itu biasanya digunakan untuk parkir kereta barang. Sebenarnya banyaknya jalur kereta api di stasiun Nambo karena rencananya stasiun Nambo akan dijadikan sebagai tempat parkir KRL. Tetapi sekarang jalur-jalur tersebut dipakai untuk parkir kereta datar atau kereta barang pengangkut semen. Rel yang saya pijak ini merupakan jalur 2 stasiun Nambo, yang merupakan rel yang menuju ke titik akhir atau sepur baduk di sebelah timur sana. Sobat bisa melihat di sini LAA atau listrik aliran atasnya itu masih ada. Artinya KRL masih bisa langsir sampai sini. Tetapi menurut warga sekitar yang tadi saya tanya, KRL hanya berhenti sampai di stasiun Nambo saja, tidak langsir sampai ke sini. Yang biasanya langsir hingga sampai sini hanya kereta api angkutan semen saja. Oh ya, sesekali juga biasanya ada kereta api batubara rangkaian pendek atau bebarandek untuk mensuplai batubara ke pabrik semen 3 roda yang berada di Nambo. Bebarandek statusnya masih aktif untuk membawa batubara dari Merak atau Cigading ke Nambo, karena batubara itu merupakan salah satu bahan baku untuk pembuatan semen. Menurut warga sekitar, bebarandek kadang langsir sampai ujung rel ini. Bebarandek biasanya masuk ke Nambo pada sore atau malam hari. Dalam rencana induk Perkeretaapian Nasional atau RIPNAS, stasiun Nambo akan tersambung dengan stasiun Lemah Abang di lintas utara. Bagian dari jalur Parung Panjang, Citayam, Nambo, Cikarang. Jadi nantinya kereta api angkutan semen dan kereta api angkutan batubara tidak melintas di dalam kota. Nah, semboyan 8G sudah terlihat, yang menandakan bahwa di sanalah letak atau akhir jalur kereta api ini. Inilah akhir jalur kereta api Citayam Nambo. Ujung rel ini lumayan jauh jaraknya dari stasiun Nambo. Ternyata di akhir jalur ini listrik aliran atas untuk KRL masih tersedia. Berarti sebenarnya KRL masih bisa sampai sini. Di belakang semboyan 8G juga terdapat sepur baduk yang terbuat dari rel. Kira-kira sampai di mana ya ujung rel ini? Nanti kita cek ke sana. Terlihat di sini, jalur kereta api ini berupa tanggul. Jadi kemungkinan sewaktu pembangunan jalur ini diuruk terlebih dahulu atau tanahnya ditinggikan. Kita coba lihat sampai di manakah ujung rel ini. Ini adalah sepur baduknya. Dan relnya masih terus ke sana. Yuk kita cari ujung relnya. Semakin ke sana semakin rimbun. Nah, ternyata inilah ujung rel terakhir di Nambo. Relnya sudah terputus di sini, tetapi batu balasnya masih tersebar hingga sampai ke sana. Saya pikir sampai ujung sana relnya. Ternyata sampai sini. Seperti inilah kondisi akhir jalur kereta api KRL rute Citayam Nambo. Baik di kiri dan di kanan jalur ini masih berupa pepohonan. Jadi rel kereta apinya sudah terputus di sini. Oke ya sobat, jadi sudah tidak penasaran lagi bentuk ujung rel KRL rute Citayam Nambo. Seperti inilah kondisi ujung rel di Nambo pada bulan Juni tahun 2022. Saya penasaran, ingin melihat ke sebelah sana. Sepertinya lembahan, karena jalur kereta api ini jenisnya tanggul. Yuk kita lihat sama-sama. Kira-kira ujungnya seperti apa ya?
Nah, inilah tiang LAA atau listrik aliran atas yang terakhir, yang berada tepat di tengah-tengah railbed atau jalur kereta apinya. Saya akan mencoba ke sana untuk melihat ujung dari jalur ini. Di sini batu balasnya masih ada. Ternyata di sini juga masih terdapat bantalan beton. Sayang sekali pembangunan jalur ini tidak dilanjutkan. Ternyata jalurnya atau railbednya hanya sampai di sini. Yuk kita lihat ke bawah sana. Saya akan turun ke bawah untuk melihat ujung dari railbed Citayam Nambo. Turunannya cukup curam. Nah, inilah sobat bentuk dari ujung jalur kereta api Citayam Nambo yang pembangunannya tidak dilanjutkan karena terkena krisis moneter atau krisis keuangan pada tahun 1998 sehingga mangkrak dan hanya sampai di sini saja. Dan jika dilanjut, pastinya di sini akan diuruk atau dibuat tanggul untuk menopang jalur kereta apinya hingga menyambung ke Cikarang. Kita doakan semoga saja jalur ini bisa dilanjutkan kembali pembangunannya yang tertunda pada tahun 1998 yang lalu dikarenakan krisis moneter. Inilah situasi lingkungan di ujung rel KRL Nambo. Masih lumayan asri. Di daerah Nambo ini banyak sekali batuan kars atau perbukitan kas. Sehingga di daerah ini cocok untuk pabrik semen, karena batuan kas merupakan salah satu bahan baku untuk pembuatan semen. Pengiriman semen menggunakan kereta api agar waktu pengirimannya lebih cepat, apalagi dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Tentunya, dengan menggunakan kereta api, sekali angkut akan membawa banyak semen, ketimbang dengan kendaraan roda karet. Mungkin ini saja sobat penelusuran saya mencari ujung rel kereta api di jalur kereta api Citayam Nambo. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang jalur kereta api Citayam Nambo. Dan jika ada kekeliruan, bisa diralat di kolom komentar. Terima kasih sobat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.